Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2022. Program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Anugerah Peniel. Saya belajar di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang demikian bunyinya, saya bacakan. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang telah dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang syah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 1 ini ada 4 hal yang perlu dipahami bersama, yaitu tentang status Rasul Paulus sebagai hamba Allah, juga sebagai rasul, dan memelihara kebenaran iman di dalam jemaat serta di dalam ibadah yang tertuju kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kata hamba di dalam bacaan ini adalah sebutan bagi orang yang sepenuhnya berada di bawah kehendak dan otoritas tuannya. Ia tidak berhak atas dirinya sendiri. Tuannya lah yang berhak atas dirinya, karena ia adalah milik tuannya. Itulah sebagai seorang hamba. Juga dijelaskan di dalam Roma pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu kehormatan yang tinggi karena tuannya adalah Allah sendiri. Tuannya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Inilah Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua tentang rasul. Secara lebih khusus lagi, Paulus dinyatakan sebagai Rasul Yesus Kristus, yaitu seorang yang telah melihat Tuhan dan langsung dipanggil dan diutus oleh Tuhan dan memperoleh pengajarannya dari Tuhan. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Ayat 15 saya bacakan di sini. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Inilah kedudukan sebagai rasul. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tugas Paulus dalam bacaan ini yaitu di sini dikatakan memelihara
memelihara iman orang-orang pilihan Allah, yaitu memberi pengetahuan yang lengkap akan kebenaran adalah bagian hakiki dari tugas rasuli, dan bahwa kebenaran itu dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 20 ayat 19 sampai 20, kemudian Yohanes 1 ayat 14, Efesus 1 ayat 13, dan Efesus pasal 4 ayat 20-21. Dan yang lebih jelas lagi adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang telah diselamatkan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Bagaikan bayi yang baru lahir, mereka memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian, memerlukan makanan dalam tanda kutip, yaitu makanan rohani firman Allah. Mereka perlu tahu bagaimana seseorang harus hidup menurut iman Kristen, yaitu menurut ajaran Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengajarkan pengetahuan kebenaran akan membentuk kepribadian orang-orang pilihan Allah, yaitu agar Yesus Kristus masuk di dalam kepribadian mereka dan menjadi kenyataan di dalam hidup hari lepas hari. Yesus hidup di dalam kehidupan mereka, dan yang akan memimpin orang-orang pilihan Allah itu untuk hidup kudus, hidup jujur, hidup saleh, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan Paulus adalah dalam rangka membimbing tiap-tiap pribadi mengalami makna hidup kekal secara penuh. Dan pengharapan akan kehidupan kekal itu telah dinyatakan, telah dijanjikan oleh Tuhan sejak zaman dahulu kala. Jadi orang percaya tidak perlu khawatir bahwa Allah akan melupakan janjinya. Allah tidak pernah berdusta. Di ayat 2 bagian bacaan kita, Allah tidak pernah berdusta. Dan kitab Bilangan pasal 23 ayat 19 menyatakan demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah dan selalu menggenapi janji-janjinya kepada orang-orang pilihannya. Amin. Bagian yang keempat tentang ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang keempat bacaan ini menyatakan kebenaran seperti yang nampak di dalam ibadah kita sudah difirmankan bahwa ibadah itu penting, ibadah itu keharusan, dan itu sudah difirmankan sejak zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu di kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 sampai 26 yang bunyinya demikian. Tetapi kamu harus, kata harus ini penting, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya beribadah. Rasul Paulus dalam hal ini juga mengajarkan, mengingatkan, dan menyatakan bahwa ibadah itu penting. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai 8 mengatakan demikian. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang nampak di dalam ibadah-ibadah kita, baik hari Minggu, hari Jumat, dan ibadah pemuda, sekolah minggu, dan semua yang beribadah dalam memuji, menyembah, memuliakan Tuhan Yesus, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya, hanya tertuju kepada ibadah di hadapan Allah. Dan ibadah itu perlu terwujud, perlu menjadi kenyataan dalam hidup kita di hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui surat Paulus ini, sebagai orang percaya, kita beroleh pengertian akan maksud Allah bagi kita, yaitu bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan akan kebenaran yang berdampak dalam hidup kita kepada lingkungan dan sesama. Tujuannya agar kita mengenal kebenaran ini, mengingatkan kita bahwa kita juga mempunyai tugas yang sama seperti Rasul Paulus. Hendaklah kita saling menyemangati satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, dan saling membawa kita semua untuk semakin berakar dan bertumbuh menuju kedewasaan iman. Melalui program Gemar, tentunya kita mendapatkan banyak sekali akan nasihat dan penghiburan yang dari Tuhan, yaitu membaca Alkitab rutin setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh di dalam bergemar, di dalam beribadah, di dalam berjemaat, di dalam membawa diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, dan akan berdampak kepada sesama kita di mana saja kita berada. Titus pasal 3 ayat 1 dan 2 menyatakan demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan akan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur, kami diberi kembali pembaharuan kekuatan iman percaya kami, agar kami semakin berakar, bertumbuh, dan hidup berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, dan Tuhan memberkati akan hasil kerja kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk kesejahteraan bagi keluarga kami. Terima kasih atas anugerah dan kemurahan Tuhan.
syukur kepadamu ya Allah. Hamba serahkan akan seluruh aktivitas hari ini, dari pagi, siang, sore, sampai malam harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat beraktivitas, semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.